Terima kasih. It touched me. It touched me. And all the joy that floods my soul. Something happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. It touched me. It touched me. And all the joy that floods my soul. Something happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. Dia jamah senang hidupku. Terima kasih Tuhan. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. He touched me. Oh, he touched me. And all the joy that floods my soul. Something happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. Shalom semuanya. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan sharing, dan saya anggap apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah sesuatu yang sangat serius gitu ya. Sesuatu yang teramat penting untuk kita perhatikan bersama. Saya mendapatkan banyak pengertian, pemahaman dari
Tuhan yang kesemuanya didasarkan pada firman Tuhan. Jadi sebelum saya lanjutkan sharing ini, saya mau terus bersaksi bagaimana berkat rohani, hikmat yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita ketika hari-hari kita dipenuhi dengan persekutuan dengan Tuhan, dilewati dengan komitmen diri untuk membaca dan merenungkan firman, kemudian berkomitmen untuk membangun persekutuan yang konsisten, dan tak kalah pentingnya adalah bagaimana kalau kita berkomitmen untuk hidup benar, hidup taat, hidup bahkan berkenan kepada Tuhan. Maka hadirat Tuhan, lalu karya Tuhan, acara Tuhan itu terus berlangsung dalam kehidupan kita, dalam kerohanian kita, lewat pengertian, pemahaman gitu ya. Itu yang saya alami selama terlebih kurang dalam kurun waktu 6 tahun belakangan ini gitu ya, setelah sungguh-sungguh mau belajar hidup taat, hidup benar di hadapan Tuhan, maka saya diperlengkapi, dibukakan banyak hal tentang kebenaran gitu. Salah satu contohnya adalah tentang apa yang saya bagikan pada RSSP yang belum lama ini juga, tentang yang berjudul ini salah satu yang Yesus kerjakan di surga gitu ya. Nah, kalau orang yang skeptik mungkin akan berkata kayak udah pernah aja ke surga gitu ya. Rasanya ada orang yang berkomentar gitu ya, berkomentar miring gitu ya. Karena belum belum lihat videonya, ya lewat postingan Buan rasanya ada seorang yang berkata-kata yang tidak membangun gitu ya. Belum baca, belum dengarkan videonya udah menyerang duluan gitu ya. Padahal kan ada dasar firmannya di sana. Tetapi pada video itu saya bagikan tentang ada uh, ada uh, ayat-ayat lain yang berbeda dengan apa yang saya baru dapatkan uh, hari ini gitu ya. Ini berarti hari Kamis gitu ya. Hari Kamis ini ketika saya uh, membaca firman Tuhan tentang saya baca dulu deh. Di 1 Yohanes 2 ayat 1 berkata seperti ini. Anak-anak saya yang saya kasihi, saya menuliskan surat ini kepada kalian supaya setiap kalian jangan berbuat dosa. Tetapi kalau ada di antara kita yang berbuat dosa, kita mempunyai pembela yang membela kita di hadapan Bapa, yaitu Kristus Yesus. Nah, kalau pada video itu kan saya lebih bahas pada imam besar agung gitu ya. Nah, karena sebelum saya dapatkan ayat firman Tuhan peneguhan ini tentang apa yang saya sampaikan di waktu yang lalu itu, bahwa dorongan untuk menyampaikan motivasi itu kepada kita itu kan seperti sharing motivasi untuk kalau kita supaya kita tidak terpuruk kalau memang kita terjatuh dalam dosa gitu ya. Nah, tetapi
Apa yang saya dapatkan itu tidak tidak melenceng dari kebenaran. Selain sudah ada dasar firman-Nya pada video itu, tapi kembali lagi diteguhkan dengan ayat firman Tuhan yang berbeda. Jadi begini, kalau kita sudah berkomitmen hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran, hidup berjuang hidup dalam perkenanan Tuhan, maka kita itu terutama di dalam spiritual ya, di dalam roh, di dalam jiwa, kita itu betul-betul diperlengkapi gitu, diperlengkapi, dibuat banyak mengerti. Jadi Roh Kudus itu betul-betul mengajari kita banyak hal. Dan yang saya suka dalam proses diri saya ini dipimpin oleh Roh Kudus adalah bahwa saya gak dibiarkan hanya berjalan dengan dan menyampaikan apa yang saya dapatkan sendiri, baik dari persekutuan dengan Tuhan atau ya ketika Tuhan taruh dalam hati saya gitu ya. Tetapi selalu di diteguhkan dengan ayat firman Tuhan yang membuat saya tetap yakin bahwa pengajaran yang saya sampaikan tidak melenceng dari kebenaran. Sungguh Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang memperlengkapi dan ada dasar firman-Nya gitu ya. Jadi kalau kayak kemarin kan ya kalau kayak yang tadi saya katakan kan ada orang yang belum lihat videonya gitu ya, tapi ngomong berkomentar miring gitu ya. Nah, saya tidak melangkah di luar dari kebenaran gitu ya. Jadi selain dari ayat firman Tuhan yang ada pada video, di hari-hari berikutnya ketika saya tekun membaca firman Tuhan, saya dikasih tahu bahwa apa yang lewat firman Tuhan, bahwa apa yang saya sampaikan itu gak melangkah keluar dari kebenaran. Jadi ayat ini kan menjelaskan bahwa anak-anak saya yang saya kasihi, saya menuliskan ini kepada kalian supaya setiap kalian jangan berbuat dosa. Nah, ini ada hubungannya juga dengan pesan-pesan yang saya sampaikan di waktu-waktu yang lalu, bahwa kita kalau ikut Tuhan nggak boleh lagi berkompromi dan dosa gitu ya. Berjuang untuk hidup benar, berjuang untuk tidak jatuh dalam dosa. Tetapi penekanan kali ini adalah tetapi kalau ada di antara kita yang berbuat dosa, kita mempunyai pembela yang membela kita di hadapan Bapa. Artinya kalau memang dalam proses sanctification kita terjatuh, kita tersandung gitu ya, Yesus ada menjadi perantara buat kita. Jadi sama seperti Bapa di dunia ini ketika salah, saya pikir Bapa yang baik gak langsung main buang saja anaknya gitu ya. Tapi ada kesempatan, asal kita memang tidak sengaja berbuat dosa gitu. Jadi ini adalah apa ya, bagian daripada pengalaman saya setelah menjadi seorang yang melayani dalam kerohanian gitu. Ini adalah pengalaman-pengalaman yang saya nggak pernah dapatkan sebelumnya. Punya pengertian, punya pengalaman di mana Roh Kudus mengajar, menuntun gitu ya. Nah, jadi yang saya mau katakan kepada kita di sini adalah kejar itu. Itulah yang memberikan kita hikmat. Roh Kudus memberikan kita hikmat, firman Tuhan juga memberikan kita hikmat. Sehingga kita menjadi orang-orang yang kalau berkata-kata, ya kiranya juga sampai bersikap, berperilaku itu menjadi berkat, menjadi suratan yang terbuka. Kita menjadi kaya dan mengerti perkara-perkara rohani. Kita bahkan menjadi alat bagi Tuhan untuk
menyampaikan kebenaran sejati. Jadi saya betul-betul terharu gitu ketika dapatkan kemarin ini yang Tuhan kerjakan, salah satunya di surga, bagaimana dia menjadi imam besar agung gitu ya. Ada orang yang berpikiran miring, oh terlalu berlebihan gitu ya, terlalu tinggi judulnya. Dasar aja pikirannya bukan pikiran yang membangun gitu ya, tentu nggak positif gitu ya. Dengan serta-merta saja berkata, oh ini terlalu berlebihan judulnya, padahal belum lihat videonya. Tetapi apa yang saya sampaikan itu ada dalam firman Tuhan. Dan biasanya, bukan biasanya, ya saya pahami ini adalah bagian daripada terus naik pada pengertian yang lebih dalam tentang firman Tuhan. Firman Tuhan yang semakin dikuasai, firman Tuhan yang semakin dipahami. Dan ini terjadi karena adanya kesetiaan dan konsistensi untuk baca firman. Gak merasa bosan dengan pembacaan firman yang berulang. Sama seperti ada perkataan salah seorang sahabat dulu yang berkata, aduh kayaknya saya udah sampai bosan untuk ulang-ulang firman Tuhan. Katanya ada perasaan bosan gitu ya. Karena karena udah ulang-ulang firman Tuhan. Padahal harusnya normanya semakin dalam, semakin mengerti, semakin memahami, semakin bisa tersambung dengan surat-surat lain gitu. Dan itu memperkaya diri kita untuk memahami tentang Tuhan dan juga memperlengkapi diri kita menjadi anak Tuhan gitu. Jadi semangatlah dalam melakukan semuanya, menggali kebenaran firman Tuhan, bahkan membandingkannya dengan beberapa kitab dalam versi yang berbeda gitu ya. Semangat membaca firman Tuhan, semangat mengenal Tuhan, semangat mengejar kebenaran, karena ini kebenaran yang memerdekakan, yang memberikan kita hikmat, yang membuat kita berbeda dari orang dunia dan orang yang tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia punya pengertian-pengertian yang tinggi, bukan karena hebatnya kita, cuma tadi Roh Kudus yang ngajarin, firman Tuhan yang membuat kita memiliki nilai yang tinggi. Tapi supaya Roh Kudus bisa bekerja, supaya firman memberikan hikmat seperti yang ada dalam firman Tuhan kan, bahwa Paulus katakan tekun membaca kitab-kitab itu yang memberikan kamu, dari kecil kamu sudah belajar kitab yang memberikan kamu hikmat. Nah jadi kalau nggak pernah sentuh firman Tuhan, nggak merenungkan firman Tuhan, how come? Bagaimana bisa itu terjadi? Makanya jadi orang Kristen yang gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran orang. Ada isu tentang ABC, bingung. Karena apa? Tidak punya pengertian yang cukup tentang kebenaran firman Tuhan, tidak punya persekutuan yang dalam dengan Tuhan. Ini yang selalu saya tarik, saya tuntun, saya arahkan setiap orang yang saya layani supaya melangkah pada tahap yang dasar ini. Harus bergaul dengan firman Tuhan, harus banyak tahu firman Tuhan yang memberikan hikmat, yang memberikan pengertian gitu ya. Nah ini nanti saya akan tulis pada capas ayat firman Tuhan yang juga dibahas pada sharing. Nah tadi kan saya katakan bahwa kita harus memberikan perhatian tentang apa yang saya mau sampaikan pada sharing ini. Saya baca dulu kalimat-kalimat yang saya bold aja. Nanti para sahabat dan juga saudara bisa baca lengkapnya pada capas. Sebab mereka, Roma 1 ayat 25, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka pada pikiran-pikiran yang terkutuk. Roma 1 ayat 32 di sini dikatakan lebih clear. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntunan-tuntunan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukan sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Saya lengkapi dengan terjemahan sederhana Indonesia. Meskipun mereka tahu hal-hal yang benar tentang Allah, tapi mereka memilih untuk percaya kepada yang salah. Ternyata manusia merasa tidak perlu lagi mengenal Allah.
Oleh karena itu Allah lepas tangan lagi dan membiarkan mereka diperbudak oleh pikiran mereka yang sia-sia, sehingga manusia semakin melakukan apa yang seharusnya tidak boleh mereka lakukan. Jadi hati mereka dikuasai oleh segala macam dosa, termasuk pikiran jahat. Ayat 32. Mereka sudah tahu hukum Allah yang mengatakan bahwa orang-orang yang hidup seperti itu pantas dihukum mati. Tetapi mereka terus saja hidup dalam kejahatan dan memuji orang lain yang juga melakukan kejahatan. Intinya ini apa? Jadi ini berbeda kasus daripada orang yang yang belum bertobat. Jadi kan ada dalam firman Tuhan juga, karena mereka belum berbalik kepada Allah, akhirnya mata rohani mereka diselubungi sehingga mereka nggak ngerti kebenaran. Ini beda konteks. Nah, kalau ini adalah kelompok orang yang juga tidak sedikit orang ini sudah pernah dengar kebenaran, udah baca kebenaran, udah baca nih, udah tahu dong jadinya, karena udah dengarkan kebenaran tentang perintah Tuhan, kemudian udah baca, jadinya oleh pendengaran dan pembacaan itu dia sudah dikategorikan seorang yang mestinya tahu hukum Allah. Tapi dia memilih untuk tidak hormat terhadap kebenaran itu, termasuk di dalamnya Tuhan. Belakangan ini saya renungkan tentang ada 3 kasus ya. Yang pertama, ada salah seorang yang udah dari tahun-tahun yang lalu sering japri saya, tanya, "Pak Atta, apa pesan Tuhan untuk saya hari ini?" gitu ya. Bisakah saya mendengarkan suara Tuhan hari ini? Pikiran itu seperti orang yang tersesat. Saya bilang, kamu harus baca firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kamu baca firman itu dengan bersuara, kamu harus percaya itu adalah suara Tuhan yang berbicara pada dirimu, dan taati itu. Dan itu lama-lama dan itu berulang gitu ya. Lama-lama saya jadi muak gitu ya. Bukan saya nggak mengasihi gitu ya. Lama saya kemudian blok orang ini dengan nomor yang berbeda, juga japri saya, Pak Atta, apa pesan Tuhan untuk saya hari ini? Bisakah saya dengarkan suara Tuhan hari ini? Saya berpikir ini jangan-jangan jadi alat si jahat untuk mengganggu damai sejahtera saya gitu ya. Itu udah bertahun-tahun. Lalu ada orang yang berbeda yang udah dikasih tahu gitu ya. Udah dikasih tahu dan dia tahu gitu. Dia bahkan berkata bahwa saya sudah mengalami Tuhan, kemudian saya udah pernah mengalami kelepasan, saya udah nonton video-video dari hamba Tuhan yang ternama tentang itu. Tapi tetap dilakukannya dosa itu. Lalu ada orang-orang yang saya tahu dia ke gereja dan dia bukan orang yang tidak terpelajar. Mereka termasuk orang yang terpelajar, mengenyam pendidikan sampai ke tingkat perguruan tinggi gitu ya. Tapi memiliki penyimpangan perilaku. Ada yang satu menjadi gay, homoseksual, jadi homo, satu jadi lesbian gitu. Nanti di Capas lihat ya. Saya mau kasih tahu, tidak usah orang Kristen, non Kristen saja tahu kalau itu dosa. Bahkan gak usah punya agama, etika manusia juga tahu kalau itu adalah penyimpangan, itu adalah sesuatu yang tidak benar. Udah tahu, tanpa baca firman pun tadi saya katakan, mestinya udah tahu. Tapi tetap dilakukan, sama seperti yang saya bold dan juga uppercase pada Capas, tetapi terus saja hidup dalam kejahatan. Mereka udah tahu hukum Allah gitu. Udah tahu perintah Allah. Tapi tidak memiliki sikap untuk memuliakan Tuhan dan tidak peduli dengan hukum itu. Nah, akibatnya ini yang saya katakan pernyataan serius. Akibatnya Tuhan menyerahkan
orang-orang ini kepada pikiran yang terkutuk. Jadi ketika saya terus kasih tahu ke orang ini, firman Tuhan baca setiap hari, itu adalah suara Tuhan gitu. Kamu jangan maksa untuk dengarkan suara Tuhan audible. Apalagi kamu seperti tanya saya terus, kejar apa pesan Tuhan sama kamu. Padahal saya nggak ada, kan nggak mungkin saya ada gitu. Tapi terus aja pikirannya menjadi terkutuk. Kalau orang kesasar secara fisik, salah jalan, itu masih bisa diarahkan, dituntun oleh orang yang berbeda. Tapi kalau orang, perhatikan kata-kata saya, kalau seseorang sudah sesat dalam pikirannya, siapa yang bisa menuntun? Dan apalagi ada kata, kalau Tuhan menyerahkan orang kepada pikiran yang terkutuk, dan begitu saja pikirannya tidak bisa dibenarkan lagi. Ini terjadi karena apa? Sesederhana, karena orang sudah berkali-kali dengar, sudah baca, sudah dalam kategori paham dan mengerti tentang hukum Allah, tentang pengajaran Allah, tapi tidak mengacuhkannya, tidak memperdulikannya. Sehingga apa? Dalam batas waktu Tuhan, akhirnya orang ini diserahkan pada pikiran yang liar, pikiran yang terkutuk, pikiran yang keliru. Dikasih tahu orang pun gak akan mempan gitu. Karena memang udah kondisi pikiran yang terkutuk. Saya pikir ada juga kaitannya dengan yang kemarin saya katakan, sharing seorang sahabat gitu ya, yang berkata bahwa sahabat ini doakan seseorang dan akhirnya orang ini malah bunuh diri gitu. Akhirnya dia kan seperti curhat ke saya bahwa dia kok kayaknya sia-sia melayani gitu ya. Hanya kan saya cerita kepada dia, bagaimana dengan Yeremia, nabi yang meratap, apakah Tuhan pakai dia luar biasa akhirnya orang Israel bertobat? Enggak juga. Tapi dalam kesaksian bahwa Yeremia telah menyelesaikan panggilannya dengan baik, dan beberapa pesaksi lihat dia di surga dan dia melakukan tugasnya dengan baik. Nah, saya bilang jangan terintimidasi gitu ya. Saya tidak sedang simpulkan orang ini kemudian memiliki pikiran yang salah, akhirnya mengambil tindakan yang salah kan. Bunuh diri kan tindakan yang salah. Nggak usah di dalam Kristen, di semua agama juga tahu bahwa itu tindakan yang salah, yang tentunya berasal dari pikiran yang salah. Kita nggak tahu, yang punya hak prerogatif Tuhan. Untuk siapa dikasih porsi waktu sekian tahun, untuk siapa kemudian dikasih waktu yang sangat singkat. Karena Tuhan yang mengerti hati dan pikiran orang. Nah, kalau udah kasus-kasus seperti ini gitu ya, dan orang yang sudah bertahun-tahun tanya saya, apa pesan Tuhan buat saya? Bisa nggak saya dengar suara Tuhan hari ini? Jadi kayak orang keliru gitu ya pemikirannya. Sampai sekarang belum pulih. Juga ada orang yang udah dikasih tahu tetap mempermainkan kebenaran itu dan terus jatuh dalam dosa yang sudah diketahuinya. Juga orang-orang yang menyimpang, memiliki kehidupan yang menyimpang. Yang tadi saya bilang ada yang jadi, ya terutama penyimpangan seksual yang seperti itu. Dan itu sudah bukan cuma tahunan, puluhan tahun seperti itu. Pikirannya menjadi sesat. Pikiran mereka menjadi terkutuk. Nggak bisa lagi diarahkan pada pikiran yang normal, yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, yang memiliki hati yang mau taat. Tapi pikiran mereka betul-betul dikontrol oleh pikiran yang keliru, apalagi pikiran yang terkutuk. Nah, jangan berkata di dalam hati bahwa, oh itu kan mereka. Justru pesan ini saya bagikan di dalam sharing saya, supaya kita juga tidak memiliki perilaku seperti itu. Pergunakan waktu, mumpung masih dikasih Tuhan pikiran yang baik, untuk mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersyukur
kalau sadar sekarang belum memiliki pikiran yang terkutuk gitu ya. Jangan terus-menerus menganggap remeh hukum-hukum Tuhan yang sudah didengarkan, yang sudah diketahui, yang sudah dibaca. Tadi saya katakan, Tuhan yang punya prerogatif untuk kasih waktu berapa lama untuk setiap orang. Tuhan yang punya hak penuh, dia punya keputusan sendiri. Yang saya mau katakan, jangan sampai Tuhan lihat, oh ini orang udah cukup nih, udah cukup dikasih waktu mendengarkan tuntunan, harus baca firman, harus berdoa, harus menjadi pelaku firman, harus menjadi pelaku firman, menjaga ketaatan, menjaga kekudusan. Tapi orang ini sudah sekian lama gitu ya. Dan jangan sampai Tuhan berkata ini udah cukup waktu untuk orang ini. Tapi nggak berubah. Hanya diserahkan pada pikiran yang terkutuk. Sebab ada pernah sejarah seperti itu dalam firman Tuhan. Akhirnya apa? Orang ini mau di TRC, mau pindah-pindah gereja, mau dituntun oleh hamba Tuhan yang ternama, masuk berada pada pelayanan yang besar. Tetap aja pikirannya udah terkutuk. Kenapa? Karena Allah sudah menyerahkan pikiran orang ini pada pikiran yang tersesat. Tadi saya katakan kalau ada orang tersesat secara fisik, mungkin masih ada orang baik yang mengarahkan dia pulang, mengantarkan dia bahkan pulang. Tapi kalau pikiran sudah tersesat, itu sangat sulit, sangat sukar. Apalagi sudah pikirannya terkutuk, yang cenderung menyukai hal yang jahat, hal-hal yang menyimpang dari kebenaran. Jadi saya ingatkan kepada kita, kalau engkau sudah dengarkan berkali-kali dalam pelayanan ini, lewat orang yang memang ditugaskan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, didikan-didikan, teguran-teguran. Bagaimana kita harus membaca firman Tuhan, harus bertekun dalam pembacaan firman. Bagaimana kita harus menjadi orang yang taat. Bagaimana kita harus menjaga kekudusan, mengalami pembaharuan budi. Dan semua yang saya pernah sampaikan di dalam pelayanan ini. Saya cuma mau ingatkan. Jangan sampai waktu untuk dirimu selesai dan Tuhan serahkan pada pikiran yang terkutuk. Saya sudah ambil contoh tadi, bukan hanya pada zaman bangsa Israel yang ada dalam firman Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari pun seperti itu. Ada orang yang udah dikasih tahu, tapi pikirannya nggak nangkap. Terus berputar-putar. Ada sih udah tahu. Jangan-jangan pikiran orang ini sudah diserahkan pada pikiran yang terkutuk. Akhirnya nggak ada lagi feeling guilty gitu ya. Nggak ada rasa bersalah lagi di dalam dirinya. Lempeng aja. Mau buat dosa, mau buat jahat, mau menyimpang, itu udah nggak ada lagi peringatan Roh Kudus di dalam dirinya. Dan dia akan terus tersesat. Firman Tuhan berkata, kalau orang benar, orang baik saja hampir-hampir nggak diselamatkan. Bagaimana dengan orang yang terus berbuat dosa? Makanya perhatikan, jangan tetap memiliki perilaku yang buruk. Dengan mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau sudah tahu hukum Tuhan harus mengampuni. Just do it. Kalau tahu harus menjaga kekudusan anggota tubuh. Lakukan itu. Harus membaca, merenungkan firman. Lakukan itu. Ya saya pahami, untuk orang-orang yang mau berubahlah Tuhan suka memberikan waktu. Untuk memperbaiki segala sesuatu. Tapi kalau orang kemudian mengeraskan hati. Pernah kejadian di dalam firman Tuhan. Dan saya sudah ambil contoh tadi. Waspada kalau Tuhan membiarkan pikiran kita liar.
keliru, bahkan terkutuk. Akhirnya nggak ada lagi hasrat untuk melakukan yang benar. Bahkan tadi saya katakan, kalau melakukan dosa yang menentang firman Tuhan, biasa aja. Jadi nggak ada rasa bersalah lagi. Nah, kalau orang tidak ada lagi rasa bersalah, tentu nggak ada penyesalan. Karena nggak ada penyesalan, nggak ada lagi hati yang mau bertobat. Tanpa pertobatan, tidak ada pengampunan. Orang yang tidak diampuni, dosanya tetap. Upah dosa adalah maut. Mengerikan nggak? Makanya kalau hatimu masih ada denyut terhadap peringatan-peringatan Tuhan, melangkahlah lebih awal, melangkahlah lebih cepat. Jangan anggap remeh, jangan abai terhadap peringatan-peringatan yang saya sampaikan, didikan, nasihat, teguran. Karena kalau sampai pikiran orang sudah terkutuk, Allah bahkan menyerahkan mereka terhadap pikiran-pikiran yang jahat. Gak merasa bersalah ketika menyimpang dari kebenaran. Akhirnya sharing yang saya bagikan yang berisi peringatan pada kesempatan ini, sekalipun singkat, diperhatikan. Perhatikan jalan-jalan hidup kita setiap hari. Jangan suka mengeraskan hati. Jangan suka menganggap remeh. Jangan merasa aman-aman saja dan berlindung pada kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kesabaran Tuhan. Tetapi lihat sisi lain daripada Tuhan. Yang ternyata kalau memang menurut ukuran Tuhan ini sudah cukup untuk orang ini mendengarkan kebenaran, tapi nggak ada tindakan, nggak ada perubahan. Tuhan yang sama yang bertindak di waktu yang lalu juga adalah Tuhan yang sama yang bertindak sekarang dan di hari-hari yang akan datang. Miliki takut akan Tuhan. Hormati setiap firman Tuhan yang kau dengarkan. Sebab itu adalah Tuhan sendiri. Orang manusia hanya dipakai untuk menyampaikan. Tetapi belajar untuk menghargai setiap firman itu. Seperti mendengarkan Tuhan sendiri. Dan itu semua untuk kebaikan diri kita sendiri. Nah, kiranya peringatan pada sharing singkat ini betul-betul kita perhatikan. Mengerikan kalau sampai diserahkan pada pikiran yang terkutuk. Gak terbuka lagi pada kebenaran. Padahal kebenaran itulah yang menjadi kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita. Kalau nggak lagi mempan untuk mendengarkan kebenaran, yang adalah kesesatan, kebinasaan. Gitu ya. Nah, ini saja saya mau bagikan pada sharing hari Jumat ini. Kiranya setiap kita mau memperhatikannya. Jangan pilih kebinasaan karena sikap yang nggak mau berubah, yang menganggap remeh kebenaran firman Tuhan. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih.